Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Rohim dari Universitas Alma-Ata, program studi Perbankan Syariah dengan NIM 222100297. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak M. Zidni Nafi Hasbi, SE, SIF, MI. Asul. Secara bahasa, kata asul artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara istilah, sulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sulh adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Dasar hukum al-sulh. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat di Surat An-Nisa ayat 128, Surat Al-Hujurat ayat 9, Surat An-Nisa ayat 114. Yang kedua, ada hadis Rasulullah, yaitu di hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi, yang artinya, mendamaikan dua muslim itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Contoh menghalalkan yang haram, seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal, seperti berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Rukun sulh. Rukun sulh terbagi menjadi 4. Yang pertama, musholih, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Yang kedua, musholih anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. Yang ketiga, musholih bih, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal as-sulh. Yang keempat, sighah ijab qabul, yaitu sighah yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai, seperti ucapan aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah 50.000 dengan 100.000, ucap pihak pertama. Kemudian pihak kedua menjawab, saya terima, dan seterusnya. Jika akad telah diikrarkan, maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan mufasyahnya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat sulh. Satu, syarat yang berhubungan dengan musholih, yaitu diisyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Musholih harus balik dan berakal. Jika seperti anak kecil atau orang gila, maka tidak sah. Syarat yang berhubungan dengan musholih bih, harus berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan musholih anhu, sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwatkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak boleh bersulh. Hal-hal yang tidak dapat menerima sulh, yaitu satu, sulh yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Contoh, jika seorang yang berbuat zina, mencuri, atau meminum khamar berdamai kepada orang yang menangkapnya, yang akan membawanya ke hakim dengan memberikan uang, misalnya agar ia dapat terlepas, maka sulh seperti ini tidak dibenarkan, karena hal tersebut tidak dapat diganti. Jika dilakukan iwad pada perkara di atas, maka hal ini dianggap riswah atau penyogokan. Juga tidak boleh sulh dalam hal qadzaf atau menuduh orang lain berzina, karena qadzaf adalah perkara yang sangat buruk dan dapat menjatuhkan nama baik seseorang yang akan membawa ke jurang kehancuran. Meskipun kelihatannya ini termasuk hak manusia, tetapi hak Allah di dalamnya lebih banyak. Seseorang bersulh kepada orang lain untuk menyembunyikan persaksian terhadap harta yang berhubungan dengan hak Allah atau manusia, maka sulh yang demikian juga tidak diperbolehkan. Jadi pada intinya, sulh yang tidak boleh adalah sulh yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Macam-macam sulh. Dilihat dari cara melakukannya, sulh dibagi menjadi 3.
Satu, sulh dengan ikrar, yaitu sulh yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seseorang mendakwa orang lain berhutang, kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu kedua berdamai di mana si pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa. Yang kedua, sulh dengan ingkar, yaitu perdamaian yang dicapai melalui jalan menolak. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang, kemudian yang tergugat mengingkari yang digugatkan kepadanya, lalu keduanya berdamai. Yang ketiga, sulh dengan sukut atau diam, yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi, kemudian pihak tergugat tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya terdiam diri, tidak mengakui dan tidak mengingkari. Para ulama membolehkan dilakukannya sulh dengan cara mengingkari dan berdiam. Adapun dilihat dari keabsahannya, sulh dapat dibagi menjadi dua. Satu, sulh ibrah, yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. Sulh ibrah ini tidak terikat oleh syarat. Dua, sulh mu'awadah, yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada sulh ini adalah hukum jual beli. Adapun berakhirnya sulh ini ada dengan dua cara, yaitu satu, ibrah, membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya. Dua, mufadah, penggantian dengan yang lain dengan cara menghibahkan, menjual, dan menyewakan sebagian barang yang dituntut oleh penggugat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.